Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Melalui ibadah ini, kita juga akan bersama-sama menyatakan syukur, merayakan hari ulang tahun ke-24 dari Yayasan Kesehatan GPIB. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersaat teduh. Marilah kita memasuki hadirat-Nya yang kudus dengan pemahaman bahwa panggilan utama gereja untuk menolong sesama yang menderita dan yang mengalami penderitaan dalam hidup mereka. Panggilan untuk menyatakan dikenal sebagai diakonia atau pelayan kasih. Ini adalah wujud nyata dari tritugas panggilan gereja, yaitu diakonia, koinonia, dan marturia, yang sesungguhnya untuk menghadirkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. Dalam cerita Alkitab, orang Samaria yang murah hati, di mana seorang pria dirampok, dipukul sehingga terluka dan terkapar di jalan. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Seorang imam dan seorang Lewi melihat pria yang terluka itu, namun memilih untuk melewatinya tanpa berhenti untuk memberikan bantuan. Namun, seorang Samaria yang seringkali dianggap sebagai musuh oleh orang Yahudi, justru datang dan menunjukkan belas kasihan dan merawat pria yang terluka itu dengan penuh kasih. Dalam hidup ini, kita dipanggil untuk menyatakan kepedulian, mengasihi, dan menyatakan kasih yang nyata kepada yang menderita sebagai panggilan misioner gereja GPIB bagi setiap orang pada saat ini. Perlu kita pahami bahwa misi bukan hanya tentang pergi ke tempat yang jauh untuk menyebarkan Injil, tetapi juga tentang melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita dan mau merespons dengan hati yang penuh belas kasih. Menyatakan kasih Kristus dalam dunia yang seringkali terpecah-pecah oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpedulian. Kepedulian terhadap mereka yang menderita menjadi semakin penting. Inilah yang menjadi panggilan hidup seluruh warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB. Menyatakan kasih Kristus bagi sesama yang menderita menjadi komitmen pelayanan Yayasan Kesehatan GPIB kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengagungkan nama Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Angkatlah hatimu pada Tuhan.
Kita tabiskan ibadah hari Minggu ini, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-17 menyatakan, orang yang berbelas kasih berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Terimalah salam, damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Jemaat Tuhan, dengan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa dalam doa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang Engkau berikan, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kuasa
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7 yang menyatakan demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali pada Tuhan maka dia akan menyayanginya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ke-15. Perintah hidup baru menyatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah perintah hidup baru, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-27. Kita menyiapkan Alkitab kita untuk membaca dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-27. Selanjutnya sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Nafiri GPIB Mangamaseang.
Kiranya pujian yang disampaikan dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Mari jemaat Tuhan,
Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Ya Tuhan, sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata dalam hikmat dan kebijaksanaan ilahi. Ini kami Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Alkitab hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 27 yang menyatakan, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Saya bersyukur hari ini masih tanggal muda ya, jadi kenceng shalomnya. Biasanya kalau sudah akhir bulan, selamat pagi, shalom, shalom. Nah, memang agak beda ya. Tanggal muda dan tanggal tua. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersama-sama membaca tadi bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 27. Hari ini kita mau bersama merenungkannya dalam terang tema jangan menahan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bicara tentang penyesalan. Penyesalan itu tidak pernah datang di awal, ya. Penyesalan itu selalu belakangan. Gambaran saja Bapak Ibu ya, ada seorang pemuda, dia menangis terseduh-seduh karena hari itu dia kehilangan ibunya. Atau ibunya ini baru saja meninggal. Dia begitu sedih, dia begitu terkesan sangat-sangat lemah. Teman-temannya menghampirinya dan mencoba menghiburnya. Dengan kalimat-kalimat yang manis, dengan kalimat-kalimat yang indah. Namun tiba-tiba saja pemuda ini berkata, sungguh saya benar-benar menyesal. Saya sungguh benar-benar menyesal. Temannya ini bertanya, ada apa? Apa yang membuatmu begitu menyesal? Saudara, pemuda ini pun menjawab, saya sungguh menyesal karena selama ibu ada, aku tidak pernah memperhatikan ibu. Bahkan di masa tuanya pun aku tidak ada waktu untuknya. Aku jarang menelponnya.
Aku jarang sekali memberikan kabar kepadanya. Aku tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan ceritanya. Aku benar-benar menyesal. Seandainya ibu masih hidup, aku akan mencurahkan perhatianku kepadanya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah gambaran penyesalan selalu datang terlambat. Nah, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk menghargai kesempatan berbuat baik. Kesempatan mencurahkan perhatian kepada sesama manusia. Dalam pembacaan Alkitab kita tadi, meskipun hanya satu ayat, tapi sangat-sangat mendalam dan bermakna. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Pertanyaannya bagi kita saat ini jemaat Tuhan, sudahkah hidup kita menjadi berkat? Sudahkah dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, nafas kehidupan yang Tuhan beri, kita sudah jadi berkat? Sudah melakukan kebaikan? Ataukah sebaliknya kita mampu dan memiliki kesempatan untuk berbuat baik, tetapi kita menahan kebaikan kita dan kita tidak bersedia memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Kita diberkati tapi kita hanya peduli pada diri kita sendiri dan tidak peduli pada orang lain yang membutuhkannya. Saudara, menurut dunia, berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita adalah hal yang mudah. Ramah kepada orang yang menghormati kita itu biasa. Namun, tantangan terbesar kita saat ini adalah sebagai pengikut Kristus, kita tetap berbuat baik kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak menghargai kita, termasuk mereka yang acuh tak acuh terhadap kita, bahkan orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Itu tantangan jemaat Tuhan. Saudara, kita lihat dunia seringkali mengajarkan prinsip timbal balik. Saya baik kalau kamu baik. Kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Itu pandangan dunia, itu standar dunia. Namun standar kerajaan Allah jauh melampaui itu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan dalam khotbah di bukit, kita pun harus mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kenapa? Karena Allah sendiri menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Saudara, kebaikan Allah tidak bersyarat. Kebaikan Allah sungguh tidak bersyarat. Dan kita ini adalah orang-orang yang sungguh menerima kebaikan Allah. Kita pun diingatkan taburkan kebaikan kepada semua orang tanpa syarat. Itulah yang diungkap dalam Amsal ini jemaat Tuhan. Kitab Amsal pasal 3 ayat 27 ini mengingatkan kita dengan sangat-sangat tegas. Tegas. Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa menahan kebaikan ketika kita memiliki kemampuan, ketika kita memiliki kesempatan, itu adalah sebuah kekeliruan di mata Tuhan. Kalau saudara mampu menabur kebaikan, kalau saudara diberi kesempatan untuk itu, jangan tahan-tahan kebaikan itu. Karena itu adalah sebuah kekeliruan di mata Tuhan. Dan kekeliruan di mata Tuhan adalah dosa.
Saudara ingat, kita lihat kata orang yang berhak menerimanya dalam teks aslinya dalam bahasa Ibrani itu Baal. Bisa diartikan sebagai pemiliknya atau dia yang berhak atasnya. Saudara, kalau kita menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya, saudara, seperti yang saya katakan tadi, itu adalah sebuah kekeliruan. Karena Tuhan punya maksud kita diberkati dengan kelebihan, dengan harta, tenaga, waktu, ilmu, atau posisi, bahkan kekuasaan, maka berkat itu bukan sepenuhnya milik kita. Menahan kebaikan dari orang yang membutuhkannya sama saja dengan menahan hak orang lain. Memang jemaat Tuhan, hambatan terbesar untuk berbuat baik seringkali bukan karena kita tidak mampu. Ya, maaf kalau saya katakan ini. Kita seringkali tidak mau berbuat baik sebenarnya bukan karena kita tidak mampu. Melainkan egois. Karena kita egois. Kita menunda-nunda melakukan kebaikan. Kita pikir begini, nanti saja kalau saya sudah kaya. Nanti saja kalau saya ada kesempatan. Seringkali alasan menahan kebaikan bukan juga karena kita berniat jahat. Tidak, melainkan karena kita enggan. Kita ini manusia yang suka kalkulasi, hitung-hitungan jemaat Tuhan. Untung gak ya kalau saya kasih kebaikan sama dia, jangan-jangan nanti saya rugi, Anda usahlah dulu. Hitung-hitungannya kuat, matematikanya kuat. Soal menahan kebaikan, kita juga takut kekurangan. Kalau saya memberi, nanti saya kurang. Belum nanti saya harus beli ini, itu jangan dulu lah. Tunggu dulu kalau saya kaya. Saudara, itu prinsip dunia. Kita di sisi lain mungkin berpikir begini, nanti saja saya berbuat baik sama dia kalau dia sudah baik sama saya. Itu prinsip. Nanti saja saya berbuat baik kalau tugas tanggung jawab saya sudah beres. Nanti saja saya berbuat baik, saya sekarang sibuk. Saudara, dalam kondisi sosial atau kelompok yang besar, kita juga sering menahan kebaikan atau kita menunda-nunda memberikan bantuan. Karena kita berpikir masih ada orang lain yang bisa bantu dia. Masih ada orang lain kok, toh di dunia ini bukan cuma saya. Hei, kenapa juga saya harus repot? Itu bukan tugasku. Ini nih banyak tanggung jawab saya di belakang. Ketika semua orang berpikir demikian, akhirnya yang patut ditolong dan ditopang itu terpinggirkan dan terabaikan. Saudara, saya juga mau katakan begini. Hidup kita adalah sebuah anugerah. Hidup kita ini anugerah. Artinya apa? Saudara dan saya hidup di dunia ini itu karena pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita layak dan pantas. Saudara, karena hidup adalah anugerah dari Tuhan, semua yang ada pada diri saudara, itu bicara tentang materi, itu bicara tentang kekayaan, itu bicara tentang hikmat, jabatan, dan semuanya adalah milik Tuhan. Itu artinya semua yang ada dalam diri kita itu titipan jemaat Tuhan. Titipan. Titipan. Bapak, Ibu, saudara-saudara di ruangan ini dan yang ikut ibadah di rumah. Paham itu titipan? Paham? Amin? Titipan.
Tuhan nitip nih ya, saya kasih kamu ini A, B, dan C. Saya titip. Artinya kalau dititip nanti suatu saat nanti sang pemilik kehidupan itu bisa ambil. Amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan seharusnya kita juga bisa memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dunia sering membentuk pola pikir manusia menjadi seperti saya katakan tadi, hitung-hitungan. Apa untungnya buat saya? Jika berbuat baik kepada seseorang tidak menguntungkan, tidak ada keuntungan materi, tidak ada keuntungan reputasi, tidak ada keuntungan jabatan, kenyamanan bagi dirinya, maka tindakan tersebut akan dianggap sebagai pemborosan. Itu manusia. Saudara diingatkan, tetaplah berbuat baik dalam kondisi apapun. Kondisi apapun. Baik tidak baik situasi saudara. Ketika ada kesempatan untuk memberi. Ini menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berakar kuat iman di dalam Tuhan. Saudara tidak menuntut ataupun kita mau berbuat baik kalau kita dapat respon yang baik dari manusia. Tidak. Kebaikan yang harusnya kita tabur adalah sebuah kebaikan yang membawa dampak. Dan itulah saatnya saudara menjadi terang di tengah kegelapan dan mempermuliakan nama Tuhan. Hidup adalah anugerah. Itu berarti hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat baik. Sekali lagi ya, hidup adalah anugerah. Artinya selama kita memanfaatkan anugerah Tuhan ini, di sini ini ada kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik. Saudara hadir di dunia ini bukan hanya untuk memperluas kerajaannya di muka bumi. Tetapi juga untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Itu tanggung jawab kita. Hidup adalah kesempatan. Artinya kesempatan itu, peluang itu akan ada waktunya. Lepas daripada kita. Diambil daripada kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyatakan dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 jemaat Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Kita baca sama-sama ya teks ini. Mari Bapak Ibu dalam iman kita baca. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Rasul Paulus menegaskan, selama masih ada kesempatan. Saudara sudah berada di ruangan ICU. Tarik napas satu-satu. Baru di situ baru kita bangun komitmen, Tuhan sembuhkan saya mau berbuat baik. Hari-hari yang lalu saya berbuat jahat. Tidak seperti itu selama saudara masih sehat. Inilah yang dibilang kesempatan. Selama kita masih mampu. Ini adalah sebuah pengingat yang tegas sekaligus penuh peringatan. Tidak ada yang tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. GPIB mengamasi yang 2 minggu terakhir berturut-turut Tuhan panggil satu persatu warganya. Mungkin next saya atau saudara. Oleh sebab itu, jikalau masih ada kesempatan, mari jemaat Tuhan, kita pergunakan kesempatan itu. Kembali dulu ke teks yang tadi. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Kesempatan itu berharga.
Ada banyak hal yang bisa kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Seperti menolong orang yang lemah, memberikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti hati saudara. Menolong mereka yang mungkin saat ini sedang tersesat. Menunjukkan kasih Kristus yang nyata. Seperti gambaran Kristus yang rela mati bagi kita sekalian. Ingat jemaat Tuhan, bicara tentang kesempatan itu ada batasnya. Ya, bicara tentang kesempatan itu ada batasnya. Bisa saja di kemudian hari kita kehilangan kesehatan. Bisa saja di suatu saat nanti kita tidak berada lagi di kota itu. Kita harus pindah tugas misalnya. Kita harus pensiun. Kita harus berakhir hidup di dunia ini. Ketika momen itu tiba, pintu untuk menanam kebaikan bagi orang yang di sekitar kita pun tertutup. Saudara, ada cerita begini. Ada ibu-ibu, sekelompok ibu-ibu yang sedang mempersiapkan konsumsi untuk perayaan Natal. Ya, perayaan Natal di gereja mereka. Saudara, disiapkanlah 100 porsi konsumsi. Tapi diingatkan, tutup pintu ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh ada dalam perayaan Natal itu. Saudara, di luar dugaan. Yang hadir pada saat itu hanya sekitar 25 orang. Karena pintu tertutup. Sisanya makanan itu basi. Kalau di gereja yang saya cerita tadi, dorang tidak suka babungkus. Ya. Dorang merasa bahwa ini hak orang. Ya, jadi akhirnya tidak dibagikan. Busuk, basi. Saudara, ini mau bilang kebaikan itu harus dibagikan, jangan disimpan. Saudara lihat, seringkali kita menunda berbuat baik karena kita pikir masih ada hari esok. Yes, benar, masih ada hari esok. Tapi bicara kesempatan berbuat baik, tidak perlu tunggu kita sukses, tidak perlu tunggu kita kaya, tidak perlu tunggu kita ada waktu, tidak perlu tunggu kita sedang santai. Sampai akhirnya orang-orang di sekitar kita juga sebenarnya akhirnya tidak membutuhkan kebaikan kita. Padahal kebaikan tidak diukur dari seberapa besar dampaknya. Kebaikan itu adalah sebuah kesediaan untuk merespon kebutuhan sesama dengan apa yang ada pada diri kita. Sekali lagi, camkan baik-baik. Kebaikan adalah sesuatu merespon kebutuhan sesama dengan apa yang ada pada saat kita, pada diri kita. Jika saat ini Tuhan mengizinkan saudara buka mata, jika saat ini saudara masih diberi kesempatan untuk ada di tengah dunia ini, itu berarti misi Tuhan buat saudara belum selesai. Tuhan masih punya mau. Ada hal yang saudara harus lakukan. Dia masih memberikan kesempatan buat saudara berbuat baik. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa ada satu orang pun yang bersyukur kepada Tuhan karena telah bertemu saudara. Kita ini kepunyaan Tuhan. Pilihlah untuk selalu melakukan perbuatan baik. Jangan menahan diri jika kita sanggup untuk memberi. Jangan menahan diri jikalau hari ini ada kesempatan untuk menolong. Jangan menahan diri jikalau saudara diberi kesempatan untuk jadi berkat. Jangan sampai kita menunda dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Seperti di awal tadi saya cerita tentang seorang pemuda yang menyesali kehidupannya. Tidak berbuat baik kepada ibunya. Jika hari ini kita diberi kesempatan,
untuk berbuat baik. Percayalah itu suara Roh Kudus. Dan bergeraklah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jika seseorang membutuhkan kebaikan, lakukan itu. Jikalau seseorang membutuhkan bantuan, uluran tangan saudara, jangan pernah menolaknya. Lakukanlah selagi kita masih mampu melakukannya. Percaya jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan setiap kebaikan yang ditabur oleh anak-anaknya. Percaya, Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan tidak pernah mengabaikan bantuan sekecil apapun, pertolongan sekecil apapun yang saudara taburkan. Ketika orang lain sedang sedih, tabur kebaikan dengan memberikan senyuman. Tidak perlu hal-hal yang luar biasa dan besar. Karena Tuhan dalam firman-Nya juga pernah bilang begini. Ini catatan penting buat saudara. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Kita baca sama-sama. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, menjadi orang Kristen yang baik bukan hanya tentang tidak berbuat jahat. Bukan hanya sekedar tidak mencuri. Bukan hanya sekedar tidak berbohong. Bukan hanya sekedar tidak menghina. Bukan hanya sekedar tidak gosip, selingkuh, persinahan. Bukan hanya itu. Tetapi dia aktif menghadirkan kebaikan. Saudara, dalam rangka hari ulang tahun Yayasan Kesehatan GPIB ke-24. Meskipun kita secara tidak langsung tidak menjadi bagian daripada Yayasan Kesehatan GPIB ini. Tapi saudara dan saya punya panggilan yang sama. Sama seperti Yayasan Kesehatan GPIB. Di mana dalam tata ibadah yang boleh dibacakan oleh P2 tadi, misi Yayasan Kesehatan GPIB adalah menyatakan kasih Kristus bagi sesama yang menderita. Itu adalah komitmen dari Yayasan Kesehatan GPIB. Hal ini juga sekiranya menjadi komitmen bagi saudara dan saya. Ingat, hari besok bukan milik kita. Kita tidak tahu sampai kapan kita berada di dunia ini. Tapi kalau hari ini saudara ada, itu adalah kesempatan yang pasti untuk berbuat baik. Nyatakan kasih Kristus bagi sesama yang menderita. Nyatakan kasih Kristus kepada mereka yang ada di sekitarmu. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya,
Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, dalam persekutuan ibadah hari Minggu saat ini, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Firman yang mengajarkan kepada kami untuk tidak menahan kebaikan. Ketika kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada di tengah-tengah dunia ini, itu adalah anugerah. Itu semata-mata pemberian Tuhan. Segala yang ada pada kami, itu juga adalah titipan dari Tuhan. Sia-sialah usaha dan kerja kami, jikalau Tuhan tidak berkenan atasnya. Tuhan menganugerahkan berkat materi, Tuhan menganugerahkan kekayaan, kehormatan, kekuasaan, jabatan, ilmu sekalipun, itu adalah titipan. Biarlah kami mampu memanfaatkan dan mengelola segala titipan Tuhan itu, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Selagi Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan kepada kami, selagi Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, biarlah kami juga memanfaatkannya dengan melakukan setiap kebaikan. Ya Tuhan, ingatkan kami, jikalau kami tahu untuk berbuat baik dan kami tidak melakukannya, itu adalah berdosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami masih terkungkung oleh egoisme kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, kami mau bangkit menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup, berkenan dan berbuat baik kepada sesama. Sempurnakan firman yang telah hamba-Mu taburkan. Biarlah ya Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja. Kami berdoa, biarlah melalui syukur hari ulang tahun Yayasan Kesehatan GPIB yang ke-24. Kami bersama bergerak dalam semangat mengasihi dan menyatakan kasih yang nyata kepada gereja Tuhan, kepada sesama, bahkan kepada dunia ini. Kami membangun komitmen untuk berada dalam pelayanan yang senantiasa mengasihi dan menyatakan kasih yang nyata. Berkati Yayasan Kesehatan GPIB dalam segala peran yang mereka lakukan saat ini. Biarlah kami dapat saling menopang dalam panggilan kami sebagai gereja. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa. Tuhan memberkati para pengurus Yayasan Kesehatan GPIB. Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB. Dalam anugerah Tuhan, semua yang menjadi rencana dan harapan boleh terwujud. Ya Allah, ya Tuhan kami mau berdoa, Tuhan berkati bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tuhan berkati, biarlah situasi aman, kondusif, terkendali, tetap boleh tercipta. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati pemerintah kami untuk menjadi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan peran mereka sebagai pemimpin di negeri ini. Tuhan berkati, dalam anugerah-Mu bangsa kami dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan. Kota Makassar yang kami cintai, biarlah tetap juga berada dalam situasi aman adanya. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa, biarlah pimpinan Tuhan nyata buat persekutuan pelayanan dan kesaksian di GPIB. Baik GPIB yang hadir di perkotaan ataupun GPIB yang hadir di pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan menopang agar semua dapat melaksanakan peran tanggung jawab sebagai gereja yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati pimpinan GPIB, Majelis Sinode GPIB dalam setiap harapan, memberkati BP Mupel yang ada, Mupel-Mupel yang ada, Tuhan juga memberkati khususnya GPIB Mupel Sulselbara. Kami serahkan GPIB Jemaat Mangamaseang dalam kendali Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong agar pelayanan yang ada di jemaat ini senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati Ibu Pendeta Besti, memberkati Diaken Penatua, memberkati BPPJ, memberkati Vikaris, memberkati unit-unit misioner, pengurus pelayan, pelekat komisi, pegawai kantor gereja, koster, sopir, satpam, panitia yang ada di tengah jemaat, panitia penahbisan, pelayan firman dan sakramen. Tuhan memberkati panitia renovasi kantor lama. Tuhan juga memberkati panitia Natal Pasca dan HUT GPIB Mangamaseang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati terus hubungan GPIB Mangamaseang dengan Kodam 14 Hasanuddin dan juga dengan Arhanud 4 AAY. Kami mohon Tuhan memberkati agar kami senantiasa terjalin hubungan baik di dalamnya. Bapa yang Maha Kasih, kami di tengah-tengah ibadah hari Minggu ini juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kami mau berdoa buat keluarga dari Ibu Ria Borean. Tuhan menolong dan memberikan juga kekuatan penghiburan buat keluarga almarhumah Ibu Roni Flandrin Wawiling Watung. Dan Tuhan juga memulihkan dan memberkati keluarga Bapak Yusuf I. Tuhan Yesus hadir memberikan kekuatan penghiburan buat mereka yang berduka cita. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetaplah kami berpengharapan kepada Tuhan untuk rangkaian ibadah penghiburan dan pemakaman dari almarhumah Ibu Roni Flandrin Wawiling Watung dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kelancaran adanya. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat para korban bencana alam dan ekologi yang terjadi di berbagai daerah. Tuhan juga melawat mereka satu persatu. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia kelahiran di sepanjang pekan berjalan ini, tanggal 5 sampai dengan 11 Juli 2026. Tuhan hadir memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap mereka. Hari ini kami bersyukur atas pertambahan usia dari Bapak Albert Yulianto Paturu, Vile Juliet Serdekut, demikian pula Bapak Tommy Lumbaa. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa juga buat para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar. Hadirlah Bapa menolong dan menopang mereka dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Berdoa buat saudara-saudara kami di sektor pelayanan 4, keluarga, dan pribadi lepas pribadi yang ada di sana Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Secara khusus kami mau mengangkat keluarga Mika Sara Pujiono, keluarga Jenny Yuriko Kapoyos, keluarga Jusman Malo Manahampi, keluarga Leni Rasmut Meruk. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati masing-masing dalam segala aktivitas yang dijalani. Kami mau berdoa buat mereka yang saat ini berada dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka terbaring di rumah ataupun di rumah sakit.
Kami serahkan biarlah tangan Tuhan akan menjangkau satu persatu. Kami berdoa buat Bapak Gerson Palar, Bapak Tahir Paputungan, Ibu Maya Pinontoan, Ibu Resmiati Thomas, Ibu Rosta Kalawangan, Bapak Leo Patina Sarani, Bapak Yosep Sinai, Ibu Alwina Lelmalaya. Ya Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan akan menjaga, melindungi dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat seluruh kami yang datang dalam persekutuan ibadah hari Minggu ataupun kami yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPIB Mangamaseang. Kami mohon Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Dalam pekerjaan buatlah kami sukses dan berhasil, dalam pendidikan biarlah Tuhan lancarkan pendidikan kami. Dan ketika kami juga saat ini berada dalam usaha, dalam kerja yang mungkin tidak baik adanya, kami percaya Tuhan akan pulihkan. Bapa, terima kasih jikalau ada jemaat-Mu yang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup yang cukup berat. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka melewati setiap tantangan. Kami mau berdoa buat kegiatan sportakuler GP, GPIB, Mupel, Sulsel Bara. Dalam keberlangsungannya kami tetap percaya bahwa semua akan dimudahkan, jalannya dilancarkan oleh Tuhan. Secara khusus rangkaian kegiatan yang telah berlangsung, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Namun masih ada kegiatan-kegiatan ke depannya yang akan dilalui oleh Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Mangamaseang. Kami mau menyerahkan kegiatan lomba vokal grup pada hari Sabtu tanggal 11 Juli nanti, di mana vokal grup Nafiri akan mengambil bagian di dalamnya. Kami menyerahkan vokal grup Nafiri dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan bekerja, mengambil alih, memadukan suara mereka, dan setiap puji-pujian yang dipersembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan berpasrah kepadamu. Kami juga mau berdoa, lanjutkan kasih setiamu buat Yayasan Kesehatan GPIB dan lanjutkan kasih setiamu bagi penata layanan di tengah-tengah jemaat, di mana hari ini para pelayan Tuhan mengambil bagian dalam ibadah-ibadah minggu, baik yang ada di Mangamaseang ataupun yang ada di Bahari Kasih. Tuhan lanjutkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah jam ini. Tuhan memberkati Penatua Teli Trenggono, Penatua Jen Hukom, Penatua Mahdalena Litai, Diaken Demak Sarumpait, Diaken Fridolin Parihala, Diaken Putra Kapoyos, Diaken Verli Manguma, Penatua Nikodemus Manoi, Vokal Grup Nafiri, Ibu Olivia Sianipar, Saudara Milo di Patesina, dan tim multimedia Mangamaseang. Terima kasih Tuhan, biarlah di hari akan datang pelayanan kami semakin jadi berkat. Demikian pula para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak dan ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Tuhan juga berkati mereka dalam pelayanan di hari ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami percaya hari ini, hari esok sampai selama-lamanya kami ada dalam pengasihan Tuhan. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan,
kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Nafiri, di mana lagu yang dipersembahkan pada saat ini adalah lagu yang akan dilombakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat agar anak-anak vokal grup Nafiri boleh menampilkan yang terbaik. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Bring to the Lord the jubilant song. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, sing a jubilant song. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Bring to the Lord the jubilant song. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, sing a jubilant song. Give your praise to the Lord. Give your praise evermore. Lift a song and bless His name. All glory to the Lord. For He is good. Sing to the Lord a song. Let all with like God's song proclaim. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord the jubilant song. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, sing a jubilant song. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. 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 Sing unto the Lord, hallelujah, hallelujah. Sing to the Lord a new song. Hallelujah, hallelujah. Sing to the Lord a new song. Hallelujah, hallelujah. Sing to the Lord a new song. Hallelujah, hallelujah. Come live and hallelujah. Sing to the Lord and rejoice. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord the jubilant song. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, sing a jubilant song. Oh, sing a jubilant song. Oh, sing a jubilant. Hallelujah. Tuhan Yesus memberkati vokal grup Nafiri dan juga semua.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur. Ingatlah nas Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas, pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin, dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat pukul 09.00 WITA. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan Warta Jemaat hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada 1. Pelayan Firman, Pendeta Christine Jamakaunang STH. 2. Pelayanan pujian, Vokal Grup Nafiri Mangamasyang. 3. Organis Saudari Melodi Patiasina. 4. Pemandu lagu, Ibu Olivia Sianipar Pesulima. Operator multimedia MJM Mangamasyang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang Teologia Persidangan Gerejawi. Ibadah hari Minggu, Pelkat dan Keluarga. 1. Ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. 2. Ibadah hari Minggu Pelkat PT setiap hari Minggu dilaksanakan di 3 tempat ibadah sebagai berikut. Gedung Serbaguna Mangamasyang pukul 9.30 WITA. Rumah Keluarga Lumendong dengan alamat Telkommas Jalan Telepon 1 nomor 39 pukul 09.00 WITA. Rumah Keluarga Rosern Roy Motong Mandiangan dengan alamat Kompleks Unhas Antang Blok A nomor 8 pukul 09.00 WITA. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Sangat diharapkan kepada orang tua, adik teruna untuk dapat mengarahkan anak-anaknya mengikuti ibadah di tempat ibadah terdekat. 3. Ibadah Pelkat GP Gabungan hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 19.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamasyang. 4. Ibadah Pelkat PKP hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 17.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. 5. Ibadah keluarga hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. 6. Ibadah Pelkat PKB hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan
terjadwal. Ibadah Pelkat PKB Mupel Sulselbara akan dilaksanakan ibadah PKB Mupel GPB Sulselbara pada hari Selasa, 11 Juli 2026 pukul 19.00 WITA di GPB Jemaat Pamase dengan alamat PTNP Pabri Blok C 3 nomor 15 Makassar. Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam ibadah hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026, dilaksanakan sakramen Perjamuan Kudus di Gedung Gereja Mangamasyang pukul 08.00, 09.00, 16.30, 19.00 WITA, dan di Pospel Bahari Kasih pukul 09.00 WITA. Mohon persiapan warga Sidi Jemaat untuk hadir dalam ibadah ini. Dalam ibadah ini, menggunakan tata ibadah Perjamuan Kudus dan hari ulang tahun ke-45 Pelkat PKB GPB dari Majelis Sinode. Pelayanan Perjamuan Kudus orang sakit pada hari Sabtu 11 Juli 2026 mulai pukul 00, 08.00 WITA. Persiapan presbiter pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 18.00 WITA. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Gerald Christophen, anggota Gereja Toraja Jemaat Sudiang Makassar, dengan Saudara Iren Kristafini Pualilin, anggota sektor pelayanan 4 GPB Jemaat Mangamasyang Makassar, pada hari Jumat 10 Juli 2026 di Gereja GPB Jemaat Mangamasyang Makassar. Pengumuman kedua, penggembalaan dan persiapan pernikahan dilaksanakan pada hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 10.00 WITA di ruang konsistori Mangamasyang, dihadiri oleh orang tua dan saksi serta didampingi presbiter sektor pelayanan 4. Kedua calon mempelai disilakan berdiri. Terima kasih. Bidang pelayanan kesaksian berita duka. Telah dimuliakan Tuhan, almarhum Bapak Julius Borean dalam usia 76 tahun. Bapak kandung dari Ibu Ria N. Borean, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6, pada hari Kamis 2 Juli 2026 di Makassar. Jenazah telah diberangkatkan ke Kabupaten Toraja pada hari Jumat 3 Juli. 2. Almarhumah Ibu Roni Flandrin Wawiling Watung dalam usia 80 tahun 8 bulan, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6, pada hari Jumat 3 Juli 2026 di Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pemakaman jenazah akan dilaksanakan pada hari Senin 6 Juli 2026. 3. Almarhum Bapak Yakob Anis dalam usia 76 tahun, adik kandung dari Bapak Yusuf I, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6, pada hari Jumat 3 Juli 2026, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jenazah akan dimakamkan pada hari Selasa 7 Juli 2026 di Pomolaa, Sulawesi Tenggara. Majelis GPB menyatakan turut berduka cita disertai doa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, memberi penghiburan dan menguatkan segenap kaum keluarga yang berduka. Bidang Germasa, aksi
bersih sampah dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan melaksanakan program kerja anggaran tahun 2026-2027 GPIB Jemaat Mangamasyang, maka akan dilaksanakan kegiatan aksi bersih sampah pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Pantai Angin Mamiri. Bagi yang sudah mendaftar, kumpul di halaman gereja pukul 07.00 WITA. Bidang PPSDI PPK. Mangamasyang bernyanyi. Jadwal latihan Mangamasyang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WITA. Mengundang anggota paduan suara sektor, paduan suara pelkat, paduan suara jemaat, vokal grup, dan pemandu lagu. Bidang pembangunan ekonomi gereja, imbauan. Menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus pasal 4 ayat 2b. Bidang PEK, kotak dana mutasi pendeta. Sesuai surat Majelis Sinode 22 GPIB nomor 1694 garing 6 garis datar 26 garing Majelis Sinode titik 22 tanggal 25 Juni 2026 perihal pemberitahuan ahli tugas pendeta atau ketua majelis jemaat, maka untuk memenuhi kebutuhan biaya ahli tugas tersebut dibuka kotak dana mutasi pendeta mulai tanggal 5 Juli 2026 di setiap jam ibadah hari Minggu. Mohon dukungan warga jemaat. Bidang Inforkom Litbang, lowongan pekerjaan. GPIB Jemaat Mangamasyang Makassar membuka lowongan pekerjaan pada posisi tenaga keamanan security dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Warga jemaat GPIB. 2. Pria, batas usia 22 tahun sampai dengan 40 tahun. 3. Sehat jasmani dan rohani, melampirkan surat keterangan dokter. 4. Jujur, tekun, dan bertanggung jawab. 5. Pendidikan minimal SMA, SMK, sederajat. 6. Mampu bekerja sama dalam tim dan dapat menjaga kerahasiaan. 7. Melampirkan berkas-berkas sebagai berikut. 1. CV. 2. Fotokopi ijazah terakhir. 3. Fotokopi dan kartu keluarga. 4. Pas foto terakhir ukuran 4x6 2 lembar. 5. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter. 6. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Lamaran dan CV dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamasyang, Makassar pada hari jam kerja, Selasa hingga Jumat, pukul 08.00 hingga 17.00 WITA. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2026. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamasyang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini. Terhitung tanggal 5 Juli 2026 sampai dengan 11 Juli 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran jemaat dalam ibadah ini
pria 94 orang, wanita 145 orang, jumlah 239. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangawasyang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita semua. Jemaat mohon bersabar, kita akan menyaksikan video pesan hari ulang tahun ke-24 Yayasan Kesehatan atau Yankes GPIB. Yayasan Kesehatan GPIB hadir untuk menjahit benang keselamatan ke dalam kain pelayanan kesehatan. Kami percaya pelayanan yang aman akan melahirkan kepercayaan. Dan kepercayaan inilah yang akan mengangkat kualitas hidup setiap pribadi. Kami tidak hanya mengobati raga, kami merawat harapan agar tiap individu dapat tumbuh dan memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema tahunan GPIB adalah bertumbuh dalam keselamatan. Dan dalam rangka kami merayakan hari ulang tahun Yayasan Kesehatan GPIB yang ke-24, kami mengambil subtema diberkati untuk terus bertumbuh melayani sesama. Dalam makna, Yayasan Kesehatan terus diberkati karena itu dia bertumbuh dan pertumbuhan tidak dinikmati sendiri tetapi dibagikan kepada orang lain melalui pelayanan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Yayasan Kesehatan GPIB. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, kita akan selalu menjumpai orang-orang yang bergumul dengan sakit yang dialaminya. Itulah panggilan Tuhan agar kita sungguh-sungguh memperlihatkan setiap bentuk pelayanan kesehatan. Wujudkanlah kasih Tuhan dengan melayani mereka yang membutuhkan pelayanan.
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.